सच्चाई का पता तो चले। लेकिन तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाल? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या? हाँ तुम जानो ना हम। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quotes Film dimanapun berada, semoga kamu semua selalu sehat dan selalu diberikan rizki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, KF akan mengulas alur cerita film India dengan judul Kaho Na Pyar Rahe yang dirilis tahun 2000. Tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan Rohit, seorang anak yatim piatu yang bermimpi menjadi seorang penyanyi. Rohit mempunyai adik bernama Amit dan mereka saling menyayangi. Sebagai yatim piatu, mereka berdua tinggal bersama paman dan juga bibinya. Dan saat itu pamannya memberitahu Rohit jika ada hotel yang sedang membutuhkan penyanyi. Singkat cerita, Rohit pun mengantarkan Amit berangkat ke sekolah naik sepeda. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang wanita yang sedang berdandan bernama Sonia. Di sana Rohit selalu perhatikan Sonia dan mengagumi kecantikan Sonia. Singkat kata, di saat Rohit bekerja, dia kedatangan konsumen kaya raya bernama Saksena dan Rohit bekerja di dealer mobil milik orang bernama Malik. Bukan hanya sebagai pembeli dan penjual, Malik dan Saksena juga adalah teman. Bahkan Malik memanggilnya dengan sebutan Sirji. Kedatangan Saksena ke sana untuk membelikan mobil hadiah ulang tahun anaknya yaitu Sonia, wanita cantik yang sebelumnya bertemu dengan Rohit. Selesai bekerja, Rohit kemudian pergi ke hotel yang mencari penyanyi dan menemui anak bos hotel bernama Atul. Tapi sayangnya, ternyata hotel itu membutuhkan band, bukan penyanyi solo. Esok harinya, Rohit kemudian mengantarkan mobil ke rumah Saksena, dan di sana dia baru tahu jika Sonia adalah anak dari Saksena. Di sana terlihat Sonia selalu memperhatikan Rohit, dan sepertinya Sonia tertarik pada Rohit. Scene kemudian berpindah ke acara ulang tahun Sonia yang ternyata diadakan di pantai dekat dengan hotel milik Atul. Sesaat kemudian, Tony berencana memperlihatkan kelihayan Rohit bernyanyi dengan mematikan sound dan memaksa Rohit untuk menyanyi. Dan benar saja, setelah selesai menyanyi, semua orang di sana menyukai suara Rohit, tak terkecuali Sonia. Dari sinilah awal mula Sonia benar-benar menyukai Rohit dan jatuh hati padanya. Scene berpindah dengan memperlihatkan Malik yang menemui dua polisi dan memberitahunya jika pihak kepolisian akan membakar narkoba yang mereka sita. Selain sebagai pemilik dealer, Malik ternyata menjalankan bisnis terlarang bersama dua polisi itu. Tugas kedua polisi itu adalah untuk membocorkan informasi dari pihak kepolisian kepada Malik dan nantinya mereka akan mendapatkan bagian. Sementara itu terlihat Amit marah karena tidak sengaja mendengar pembicaraan bibinya yang bilang jika Rohit belum membayar uang sewa. Meskipun mereka adalah bibi dan paman, namun mereka juga butuh biaya hidup dan Rohit paham akan hal itu. Sebagai kakak, Rohit pun menenangkan Amit karena dialah satu-satunya orang yang dekat dan sayang padanya. Singkat kata, Sonia dan teman-temannya akan mengadakan pesta di kapal pesiar. Awalnya Sonia tidak mau ikut ke pesta itu, namun saat Atul mengatakan jika Rohit disewa untuk bernyanyi di kapal pesiar, Sonia langsung menyetujuinya dan ikut bersamanya. मैंने इनकार ही कब किया था? Esok harinya di kapal pesiar, perasaan Sonia semakin berbunga setelah tahu jika Rohit juga ada di sana. Dan hari itu hubungan Rohit dan Sonia pun menjadi semakin dekat. Beberapa saat kemudian, Sonia terlihat cemburu melihat para fans Rohit yang mendekati orang yang dia suka. Malam harinya, Rohit yang saat itu memakai setelan jas membuat Sonia semakin jatuh cinta dengannya, tapi bersamaan dengan itu dia kembali cemburu karena banyak fans Rohit yang menciuminya.
Karena marah, Sonia pun mabuk di sekoci kapal dan Rohit yang saat itu tahu Sonia cemburu mendekatinya, kemudian malah mabuk bersama. Esoknya tanpa sadar, terjadi sebuah insiden di mana sekoci yang mereka duduki tadi malam ternyata terlepas dan membuat mereka terpisah jauh dari kapal. Dan hal itu pun membuat Rohit panik, namun tidak bagi Sonia. Ia justru senang karena sekarang dia bisa berdua dengan Rohit. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba Rohit melihat sebuah pulau dan memutuskan untuk menepi ke pulau tersebut. Rohit pun membuat sebuah tenda agar tim SAR bisa tahu keberadaan mereka. Akan tetapi di saat ada helikopter melintas, helikopter tersebut telah berlalu karena tak melihat tanda yang dibuat Rohit. Rohit pun juga terkejut karena tanda yang dibuatnya telah hilang karena diambil dan dijadikan mainan oleh Sonia. Melihat itu, Rohit sangat marah kepada Sonia dan menyalahkan Sonia. Mereka pun terlibat cekcok hingga membuat Sonia terjatuh ke laut. Melihat Sonia yang meminta pertolongan tanpa pikir panjang, Rohit yang tidak bisa berenang langsung saja melompat dan menyelamatkannya. Namun, Sonia yang ternyata hanya berpura-pura malah melihat Rohit tenggelam. Sonia pun bergegas berenang menyelamatkan Rohit, dan pada saat itulah Sonia tahu bahwa Rohit peduli dengannya dan sangat mencintainya. वो फिर से कहो। मुझे तुमसे प्यार। Lalu mereka menghabiskan waktu berdua di pulau tersebut dan hubungan mereka juga semakin dekat. Akan tetapi, sekarang justru Rohit lah yang tak mau kembali ke kota karena takut akan ada halangan untuk cinta mereka. Dan benar saja, tak lama kemudian tim SAR bersama ayah Sonia datang untuk menjemput mereka. Saksena yang melihat Rohit mendekati Sonia pun langsung memarahi Rohit, bahkan tidak sampai di situ saja. Sesampainya di rumah, Saksena meminta Malik untuk segera memecat Rohit dan memastikan Rohit tidak akan diterima di tempat kerja manapun. Saksena juga berencana menjauhkan Sonia dari Rohit dengan mengirim Sonia ke New Zealand. Semenjak itulah Rohit patah hati karena harus terpisah dengan Sonia. Dia juga bersedih karena dia kini tidak memiliki pekerjaan lagi untuk menghidupi dirinya dan adiknya. Keesokan harinya Rohit tanpa sengaja bertemu dengan Sonia yang bersama ayahnya di jalan. Melihat Rohit memakai sepeda, Saksena pun merendahkan Rohit dengan berkata bahwa mereka berbeda kasta. Namun siapa sangka, Sonia malah turun dari mobilnya dan memilih dibonceng oleh Rohit. Hal tersebut membuat Saksena semakin marah dan sangat membenci Rohit. Beberapa saat kemudian, Saksena menemui Malik dan mengatakan kalau dia khawatir Rohit akan membawa Sonia kawin lari dan meninggalkannya. Namun siapa sangka, Rohit justru dengan berani menemui Saksena dan bertekad akan menyetarakan kasta di antara mereka sebelum menikahi Sonia. Mendengar itu, Saksena pun menyetujui dan semenjak itulah Rohit berusaha keras mewujudkan mimpinya menjadi penyanyi terkenal. Dengan bakatnya serta bantuan teman-temannya, Rohit pun akhirnya bisa menjadi penyanyi yang dikenal oleh banyak orang. Bahkan kini Rohit akan mengadakan konser perdananya. Teman-temannya sibuk menyiapkan panggung konser dan tak lupa Sonia juga datang untuk menyemangati Rohit. Beberapa saat kemudian, Rohit pun meminta izin untuk menjemput adiknya. Awalnya, Sonia melarang Rohit pergi karena merasa akan ada yang terjadi pada Rohit, namun Rohit mencoba menenangkan Sonia. Di tengah perjalanan, Rohit tanpa sengaja melihat Malik dan 2 orang polisi membunuh seorang komisaris yang mengetahui bisnis narkoba Malik. Rohit yang terkejut pun dipergoki Malik, kemudian Malik yang tidak ingin kejahatannya terbongkar segera meminta 2 orang polisi tadi untuk membunuh Rohit. Rohit pun segera melarikan diri, lalu terjadilah kejar-kejaran di antara mereka sehingga membuat Rohit mengalami kecelakaan yang menewaskan dirinya. Sementara itu, Sonia dan teman-temannya yang menunggu Rohit malah mendapatkan kabar buruk dari Tony. Sonia pun langsung bergegas ke TKP dan hanya melihat motor yang dikendarai Rohit, bahkan tim SAR pun tidak menemukan jasadnya. Sonia pun sangat sedih kehilangan pria yang sangat dicintainya.
Begitu juga dengan adik Rohit yang sangat terpukul kehilangan satu-satunya keluarga kandungnya. Amit pun trauma hingga membuatnya tak mau berbicara lagi. Sementara itu Saksena yang tega melihat anaknya terus bersedih dengan kematian Rohit, dia berencana memindahkan Sonia ke New Zealand. Singkat cerita, Sonia kini berada di New Zealand, namun berminggu-minggu di sana Sonia masih mengurung diri dan melamunkan kematian pria yang ia sangat sayangi. Melihat sepupunya terus bersedih, Anita pun mengajak Sonia keluar mencari hiburan. Namun siapa sangka, di saat di tengah jalan Sonia tanpa sengaja bertemu dengan pria yang memiliki wajah sangat mirip dengan Rohit. Pria itu juga memandangi Sonia seperti halnya Rohit dulu yang memandanginya. Setibanya di tempat diskotik, Sonia lagi-lagi bertemu dengan pria yang ditemuinya di jalan tadi. Di sana Sonia semakin bingung karena pria itu juga pandai bernyanyi dan menari seperti halnya Rohit. Sonia yang penasaran dengan pria tersebut menuju ke motornya dan melihat identitasnya, dan siapa sangka, begitu terkejut bahwa ia tahu dia bukanlah Rohit, namun namanya adalah Raja Kobra. Sonia yang masih belum bisa menerima kenyataan tersebut, akhirnya mencari tahu lebih lanjut tentang Raj dan mendatangi rumah Raj. Di sana Sonia bertanya pada ibunya, apakah Raj pernah datang ke India? Sonia pun harus kecewa karena ternyata Raj tak pernah sekalipun ke India dan juga tak memiliki keluarga, kerabat, ataupun teman di India. Sementara itu Raj yang sedang bermain Sky dengan Anita, dia mencurahkan perasaannya terhadap Sonia kepada Anita. Raj pun meminta bantuan untuk memperkenalkannya dengan Sonia, dan Anita pun menyetujuinya karena dia ingin segera Sonia melupakan bayang-bayang Rohit. Namun siapa sangka, di saat Anita mempertemukan mereka, Sonia tiba-tiba kabur meninggalkan Raj begitu saja. Anita pun mencari tahu tentang sikap Sonia yang selalu menghindar di saat bertemu Raj. Di sana Sonia memberitahu bahwa Raj memiliki wajah yang sama dengan Rohit, dan hal tersebut justru membuat Sonia semakin bersedih dan tak bisa melupakan Rohit. Singkat cerita, Anita kemudian memberitahu Raj alasan Sonia menghindarinya. Namun Raj tidak mempercayainya dan ingin melihatnya secara langsung. Esok harinya Raj pun menemui Sonia untuk melihat foto Rohit. Dan betapa terkejutnya Raj saat melihat foto Rohit yang begitu mirip dengan wajahnya. Sesampainya di rumah, Raj menunjukkan foto Rohit ke ayahnya dan di sana dia mengatakan pada ayahnya jika hidupnya telah mempermainkannya. Ayah Raj pun tidak mempercayai hal tersebut, namun dia tetap mendukung dan memotivasi anaknya untuk terus mengejar cita-citanya dan cintanya. Karena dukungan dari ayahnya, esok harinya Raj pun bergegas ke rumah Anita untuk menemui Sonia. Namun sesampainya di sana, Sonia ternyata sudah berada di bandara dan akan menuju ke India. Raj yang tak ingin kehilangan Sonia kemudian mengejar Sonia dan ikut bersamanya ke India. Awalnya Sonia tidak menerima kehadirannya, namun karena Raj tidak menyerah untuk mendapatkan cinta Sonia, akhirnya dibiarkan saja oleh Sonia. Sesampainya di India, Raj yang sedang berbincang-bincang dengan Sonia tiba-tiba ditembak oleh seseorang yang tak lain adalah polisi yang dulu ingin membunuh Rohit. Di saat Sonia menelpon ayahnya, ternyata telepon rumahnya sudah disadap oleh polisi sehingga membuat polisi yang memburunya bisa mengetahui lokasi persembunyian Sonia dan Raj, namun mereka berhasil kabur dan bersembunyi. Di sana Raj merasa bingung karena dia baru pertama kali ke India, namun sudah ada yang ingin membunuhnya. Pada saat Raj berkaca, dia menyadari bahwa mungkin orang yang ingin membunuhnya melihatnya seperti melihat Rohit. Esok harinya Raj dan Sonia kemudian berniat pergi ke rumah Sonia, namun tidak jadi karena mereka melihat polisi yang memburunya sedang berada di sana. Raj dan Sonia kemudian bersembunyi di balik kerumunan orang yang tengah melayat. Sesaat kemudian Tony begitu terkejut dan bahagia karena bisa melihat Rohit hidup kembali. Melihat itu Sonia pun menjelaskan semua tentang Raj pada Tony. Di hari berikutnya, Tony menyamar sebagai penjual susu untuk menemui paman dan bibi Rohit. Tony berniat mempertemukan Amit dengan Raj untuk menghibur Amit yang keadaannya semakin memprihatinkan.
Pada akhirnya Amit pun bertemu kembali dengan kakaknya. Namun sayangnya kerinduan kakak beradik tersebut tak berlangsung lama karena polisi yang ingin membunuh Raj kembali mengejar mereka. Singkat cerita, Raj dan Sonia berhasil kabur dan malam harinya Amit bertemu lagi dengan Raj. Di sana Amit menjelaskan kejadian di mana Rohit akan dibunuh oleh Malik dan 2 orang polisi karena waktu itu ternyata Amit melihat kejadian tersebut. Amit juga sempat mendengar bahwa Malik menelpon seseorang yang disebutnya Sirji. Namun sayangnya walaupun Amit tahu wajahnya, akan tetapi Amit tak mengenali siapa saja orang yang sudah membunuh kakaknya. Raj kemudian bersama teman-teman Rohit berencana membuat konser Rohit yang sempat gagal. Mereka berniat memancing pembunuh Rohit agar muncul di konser tersebut. Awalnya, Sonia menolak rencana tersebut karena akan membahayakan nyawa Raj. Namun Raj malah menenangkan Sonia dengan mengatakan dia melakukannya demi Sonia. Dari sinilah Sonia mulai menyadari betapa Raj sangat mencintainya dan dia juga sudah mulai menyukai Raj. Singkat cerita, rencana Raj pun dimulai. Amit yang berada di belakang panggung memantau melalui CCTV untuk mencari pelaku pembunuh kakaknya. Namun sayangnya Malik dan 2 orang polisi sudah menyamar sehingga sulit untuk dikenali oleh Amit. Sementara itu Sonia yang melihat Raj menyanyikan lagu Rohit, dirinya teringat kembali dengan Rohit dan masih berharap bahwa Raj adalah Rohit. Beberapa lagu pun sudah dinyanyikan oleh Raj, namun Amit masih belum menemukan siapa pelakunya. Raj kemudian berusaha untuk mengungkap kejadian di mana Rohit mengalami kecelakaan dan dia bercerita seolah dirinya adalah Rohit. Mendengar cerita itu, kedua polisi dan Malik pun semakin ketakutan dan mereka menembak Raj dari balik kursi penonton. Kericuhan pun terjadi di sana, tapi untungnya Rohit masih selamat karena dia memakai rompi anti peluru. Di tengah suasana yang panik, tiba-tiba Raj diberitahu bahwa Sonia telah diculik. Si pelaku meminta Raj sendiri yang menyelamatkan Sonia dan meminta mengikuti semua instruksinya. Sesampainya di tempat penculikan, Raj pun mendekat dengan instruksi dari pelaku. Namun saat melewati kontainer, pelaku kehilangan keberadaan Raj dan sesaat kemudian, Raj pun bertarung dengan 2 orang polisi yang mencelakakan Rohit dahulu. Setelah Raj menghajar 2 polisi jahat tersebut, tiba-tiba dia ditembak oleh seseorang yang tak lain adalah Malik. Melihat itu, Sonia begitu terkejut saat tahu bahwa Malik terlibat dalam pembunuhan Rohit. Namun Malik berkata bahwa Sonia akan lebih terkejut saat tahu ada orang lain lagi yang terlibat. Namun sebelum Malik mengungkapkan identitas pelaku yang terakhir, tiba-tiba dia ditembak oleh Saksena, lalu Saksena yang bersama keluarga Rohit menghampiri Sonia dan Raj. Melihat mayat Malik, Amit pun teringat jika dialah pelaku yang dulu membunuh kakaknya dan orang yang menghubungi Sergei. Raj pun kemudian segera mengambil telepon Malik dan melihat list panggilan terakhirnya. Di sana ternyata terdapat nomor Sergei dan siapa sangka, saat Raj menelpon, HP Saksena yang justru berdering. Hal itu membuktikan bahwa Saksena juga terlibat bisnis narkoba dan juga pembunuhan orang yang paling dicintai, Sonia. Karena telah terbukti, Saksena pun mengakuinya dan ditangkap oleh polisi. Di akhir film, Raj akhirnya membawa Amit ke New Zealand, sedangkan Sonia tentu saja juga dibawa ke New Zealand sebagai istrinya. Kemudian, film pun berakhir.